Terima kasih Mas Dedi Indarto dan terima kasih untuk semuanya, Pak Amin yang telah memberikan kesempatan. Saya TP Wijoyo, saya sebenarnya background saya bukan arkeolog, saya hanya pengamat sejarah, pemerhati sejarah. Karena dari kecil saya suka sejarah. Kalau di Facebook nama saya TP Piknik, karena sukanya piknik. Saya mengenal Gunung Penanggungan ini pertama kali sekitar tahun 94. Waktu itu piknik saya, mendaki gunung. Ternyata saya takjub dengan beberapa tinggalan arkeologis, terutama candi. Makanya slide saya ini saya berjudul Penanggungan atau Pawitra sebagai Gunung 1000 Candi. Nah, kita mengenal dulu ya tentang Gunung Penanggungan. Jadi Gunung Penanggungan itu berketinggian 1653 meter di atas permukaan laut, yang kebetulan secara kontur dia dikelilingi oleh 4 gunung atau 4 bukit, yaitu Gunung Bekel, Gunung Gajah Mungkur, Gunung Saraklopo, dan Gunung Kemuncup. Ya, itu. Secara administratif Penanggungan itu masuk wilayah Mojokerto dan Pasuruan. Nah, ini foto selfie saya terakhir di puncak Penanggungan. Nah, menurut folklore masyarakat di puncak Penanggungan itu ada makam ya. Makam yang tersusun sebenarnya dari batuan candi. Orang masyarakat setempat menyebutnya makam Joko Sambang. Ya, itu. Nah, itu fragmen batu candi yang ada di makam Joko Sambang. Nah, ini permasalahan muncul di akhir-akhir kemarin, muncul bangunan baru di puncak Gunung Penanggungan, ya, yaitu ada tertanda di piagamnya itu dibangun sekitar Agustus 2015 kemarin oleh komunitas sebuah spiritual. Nah, ini dibangun. Padahal ini sebenarnya secara undang-undang cagar budaya melanggar ya, undang-undang cagar budaya. Karena ini bangunan baru. Takutnya nanti di puncak bisa dibangun yang lainnya, ya rumah makan, hotel atau apa. Ini kebakaran terakhir kemarin. Ini saya dapat kiriman foto dari teman-teman UTC Ubaya, ya, sampai ini juga kebakarannya sangat dahsyat Penanggungan itu ya, karena musim kemarau. Ya, mungkin juga karena ulah pendaki-pendaki yang karena sering didaki mungkin lupa mematikan api unggun atau puntung rokok, dan ilalang-ilalang yang mendekati puncak itu mudah terbakar. Nah, ini sampai 2 kali dalam setahun Pawitra atau Penanggungan itu kebakaran. Nah, ini kawah mati yang membentuk lembah di puncak. Tadi saya ngobrol sama Pak Mas Dani ya, lembah kawah itu dulunya sebuah kaldera tua. Nah, sampai sekarang saya juga belum tahu kapan Penanggungan meletus terakhir kali, saya belum tahu ya, membentuk sebuah lembah. Nah, yang bangunan baru tadi itu sekitar lembah itu ya, yang bangunan baru tadi itu dibangun. Nah, ini Gunung Penanggungan dalam sejarah. Nama-nama Gunung Penanggungan yang muncul dalam inskripsi kuno itu adalah Pawitra. Pawitra itu berarti suci ya, dalam Serat Tantu Pagelaran disebutkan bahwa Pawitra itu adalah gunung suci ya. Nah, dan nama Pawitra pertama kali disebutkan dalam inskripsi kuno di Prasasti Cunggrang era zaman Empu Sindok ya. Nah, itu disebutkan bahwa di Pawitra itu ada Sang Hyang Dharma Ring Pawitra ya. Itu yang merujuk pada sekarang bangunan Keresian dan juga Tirta Pancuran yang mungkin lebih dihubungkan dengan Sumber Tetek atau Partitan Belahan itu ya. Nah, ini Prasasti Cunggrang terletak di Dusun Suci, Bolongsaring Gempol, Pasuruan, dan diduga masih in situ di tempatnya. Dalam Serat Tantu Pagelaran, Pawitra itu disebut Gunung Keramat atau Gunung Suci karena pindahan potongan dari gunung di puncak Mahameru Himalaya sana. Jadi Jawa itu miring gitu ya. Nah, supaya butuh penyeimbang, nah, dipindahkan oleh para dewa. Nah, akhirnya pindahan itu tercecer. Kececeran itu membentuk gunung-gunung Jawa Tengah, Merbabu, Sumbing, Sinduro, Gunung Lawu. Nah, pas puncaknya itu Pawitra. Itu dalam Serat Tantu Pagelaran, sebuah serat yang ditulis era 1600-an ya. Pawitra juga tersebut dalam inskripsi kuno di Tanah Sunda, yaitu perjalanan Bujanggamani. Waktu itu Bujanggamani ini berjalan dari Tanah Sunda menuju Majapahit tersebut, dan akhirnya dia naik ke Pawitra. Dan dia juga di situ disebutkan dia mendaki ke Gunung Gajah Mungkur, yang salah satu gunung yang ada di sekitar Pawitra itu.
berdasarkan Babat Sengkala era Mataram Islam disebutkan bahwa Gunung Pawitra itu ditaklukkan oleh zaman Kesultanan Demak. Mungkin di sini akhirnya ada perubahan nama dari Pawitra menjadi Penanggungan. Saya tidak tahu nama Penanggungan itu berasal dasarnya nanggung apa agung, karena ada yang bilang pengagungan, ada yang ngomong penanggungan. Ini juga menarik sekali. Nah, ini langsung saja kita kenalkan situs-situs purbakala ya. Kita bagi beberapa klaster gunung. Yang pertama ini di lereng Gunung Bekel. Gunung Bekel ini gunung yang paling kelihatan dari kota Surabaya. Kalau Anda melihat ke arah selatan, nah yang sebelah kanan itu ada Punuk, yaitu Gunung Bekel ya, yang terlihat. Nah, ini puncak Gunung Bekel, ditandai dengan tugu triangulasi. Nah, ada di situ ada Candi Kama 2. Ya, Kama itu komunitas anak arkeologi UI ya, yang pernah pendataan. Nah, ini Gua Buyung, di situ ada Gua Buyung dengan angka tahun 1326 Saka, di sekitar 1400-an era Majapahit ya. Ini Candi Kendali, di atasnya Candi Kama itu juga ada Candi Kendali. Jadi semakin naik ke Bekel itu ada situsnya, ini Candi Kendali. Ada angka tahunnya juga, yaitu 1451, masih era Majapahit ya. Nah, ini Candi Kendali Sodo, ini favoritnya para orang-orang spiritual. Orang-orang spiritual belum sah kalau belum kesini, katanya gitu, katanya ya. Karena Kendali Sodo ini, kalau nama Kendali Sodo itu kan di pewayangan kan pertapaannya siapa itu? Hanoman ya. Tapi saya ke sana kok nggak ketemu Hanoman. Nah, ini relief yang ada di Candi Kendali Sodo ya. Iya, ada relief gapura, perahu, ada orang bermain kayak gitar itu yang tengah itu bawah. Nah, itu ada relief wanita. Ya. Ibu Lydia Given pernah penelitian, katanya di relief Penanggungan itu banyak menceritakan kisah Panji ya. Ini gua, ada guanya di Kendali Sodo yang kira-kira daya tampungnya sekitar 4 sampai 5 orang ya. Dan di situ ada lorong panjang. Waktu saya mencoba kemarin masuk itu tiba-tiba langsung vertikal. Guanya itu pertama horizontal agak nanjak, terus vertikal ke bawah. Karena waktu itu sudah senja, saya nggak berani masuk karena sangat dalam, dan dari segi safety saya nggak bawa tali waktu itu ya. Nanti kapan-kapan akan saya coba nih, insya Allah. Mudah-mudahan. Caving. Ini candi. Nah, kalau dari Kendali Sodo naik ke puncak Bekel itu kurang lebih 15 menit, Bapak, deket. Tapi nanjak ya, kemiringan 60-70 derajat puncak Bekel. Kemudian kita bisa berselfie dulu di puncak Bekel. Terus turun pas di lereng sebelah timur Bekel itu ada Candi Naga 1 atau sadel itu punggungannya. Nah, ini saya mencoba merekonstruksi kecil-kecilan. Jadi waktu ini habis terbakar saya foto. Nah, itu Candi Naga itu yang saya tarik garis. Terus di bawahnya Candi Naga itu ada susunan batu alam. Nah, itu kelihatan banget kalau habis terbakar itu seperti disusun. Dan tangga batu itu ada, sebenarnya di setiap situ ada tangga batu. Nah, itu sudah sepertinya leluhur kita atau nenek moyang kita itu sudah memplanning ya jalur-jalurnya itu, mempermudah untuk pemujaan. Nah, terus turun ke arah Lembah Bekel dengan Gajah Mungkur, kita ketemu Candi Pendawa ini, Candi Lemari. Nah, ini saya tidak tahu kalau disebut lemari itu kenapa itu. Iya, namanya tuh lucu-lucu, nama-nama candi di Pawitra. Ya, mungkin waktu itu ada penyebutan masyarakat, mungkin akhirnya dipakai plakat. Kalau di Leiden data Belanda itu hanya diberi angka kekunoan Romawi ya. Nah, ini Candi Merak ya, itu juga tidak jauh dari Candi Lemari tadi. Juga Candi Yuda ya, ini masih di sekitar lembahnya Bekel. Nah, kemudian kalau kita ambil jalur tengah, punggungan tengah, kita ambil ke kanan, nanti ketemu Candi Sinta. Ini Candi Sinta. Terus turun ke bawah, kita Candi Gentong ya, karena ada gentong dan altar. Nah, ini temuan ini temuan yang terakhir kita, yaitu sebuah altar yang kita dokumentasi kemarin di dekatnya Candi Gentong. Waktu terbakar ini mungkin dulunya sempat terkubur dan tertutup sama belukar. Terus turun lagi ke bawah, Candi Pura, kemudian Candi Putri ya, bentuknya mirip-mirip memang ya. Candi Bayi, ya, saya tidak tahu nama bayi. Nah, Candi Bayi ini terletak persis di dekat
aliran Kalimatinya Penanggungan. Ya nanti besok kalau mungkin tim Gunung Padang mau lihat di Jolotundo sebelah itu ada Kalimati besar itu. Mungkin dulunya aliran lahar Pawitra. Nah sekarang kita ngubah-ngubah yang sekitar Gajah Mungkur. Kalau tadi Bekel, sekarang ini di lereng Gunung Gajah Mungkur. Oh ya sebelumnya saya sampaikan untuk sampai ke situs tadi itu memang ada nilai adventure ya. Jadi bapak-bapak ibu memang butuh harus safety pendakian. Memang jalur gunung ini dengan ketanjakan sekitar 60-70 nanjak ya. Jadi jangan dikira ini kayak wisata-wisata taman safari ya. Atau jangan dikira nanti kayak candi yang di Trowulan kan datar. Ini menanjak gunung. Gajah Mungkur sisi timurnya Penanggungan ya. Ini ada candi kerajaan juga, naiknya dari Dusun Telogo, Desa Kunjoro Wesi, Kecamatan Ngoro, Mojokerto. Ya, masih ikut Mojokerto ini. Ya, nah ini menarik. Itu kalau kita pandang terus mentok itu kan tebing itu ya. Tebing itu saya duga itu curiga ini. Di dalamnya masih terdapat puing-puing candinya. Karena tepat di atasnya itu adalah Candi Dharma Wangsa, tembus. Jadi jangan-jangan itu kalau di ekskavasi betul membentuk sebuah bangunan yang berundak teras gitu ya. Terus, nah ini relief di Candi Kerajaan, temanya perang ini. Ini temanya perang. Nah itu relief juga di Candi Kerajaan. Terus saya juga menemukan angka tahun. Ini batunya kebalik sebenarnya. Terus akhirnya saya curiga di komputer saya putar balik pakai rotation itu, seret. Angka tahun 136, angka yang terakhir nggak tahu, kepotong ya. 136 Saka. Jadi kita punya era Majapahit. Jadi banyak tahun-tahun masa Majapahit di Gunung Penanggungan. Nah ini tangga batu ya. Ini saya pernah bersui sama Bapak Adi Sudomulyo waktu itu. Ini tangga batu itu andesit memang. Jadi trap-trapan memang tersusun ya. Nah ini di atas puncak Gunung Gajah Mungkur persis ada Candi Dharma Wangsa. Ini pas puncaknya ya. Pas di puncaknya Gajah Mungkur ini. Terus kita turun dari puncak Gajah Mungkur, kita menemukan Candi Gajah. Candi Gajah karena ada batu mirip altar Yoni diapit oleh 2 gajah. Itu dulu di kanan kirinya banyak arca, terus banyak dijara oleh maling-maling sekitar tahun 70-80-an. Iya, Penanggungan itu jadi target TO maling-maling artefak. Ya. Nah ini Candi Wayang, sebuah dinding yang berelief wayang, itu kelihatan lubang reliefnya, itu dicongkel itu. Sepakai betel, matu ya guys. Cek kober relief dicongkel. Itu juga ulah-ulah orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya. Nah ini foto selfie saya di Candi Wayang. Iya. Iya. Nah ini Candi Kamampat. Candi Kamampat ini berupa gua yang dihiasi dengan batu candi. Ini saya tanya sama jubalnya Pak Nimun, itu guanya apa gua terus tersusun dengan batu baru atau mana? Oh enggak, memang dulu itu ada pohon ambruk katanya, pohon tumbang, pas tepat di depan gua, akhirnya tertutup. Makanya orang nggak tahu. Akhirnya setelah dilakukan ekspedisi, baru ketahuan ini gua. Ya, ini hanya cukup sekitar 2 orang. Nah ini Candi Gria, ini juga susunan baru. Dulunya ini ditemukan reruntuhan, jadi hanya tinggal ditata-tata aja. Sampai ada yang jadi makam Balipa. Jadi ini makam yang disusun pakai batu candi. Nah ya, batu candinya mualaf. Jadi nah, kita pindah di gunung yang sebelah barat dayanya Pawitra, ada Gunung Saraklopo. Nah, Saraklopo ini juga menarik sekali karena di puncaknya itu bukan batuan tapi seperti batuan lepas atau mengandung pasir ya. Tidak tahu, mungkin secara geologinya bisa nanti diteliti oleh pakar-pakar ke barat daya. Jadi ya itu Saraklopo. Nah itu juga ada Candi Carik. Wah, mungkin yang nemukan Pak Carik ini. Iya. Ini bisa dicapai dari Desa Kedung Udi, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto. Ya. Di atasnya Candi Carik ada Candi Lura. Ya. Dan dindingnya polos, tidak berelief ya.
jadi lebih ke polos. Nah ini saya temukan temuan pantucan gerabah atau terakota di sekitar Candi Lura. Di atasnya lagi Candi Naga, sampingnya ada Candi Naga 2, jadi nyempal jalur, ada Candi Naga 2. Jadi naga itu ada 2, satu yang Bekel dan di Saraklopo ini Naga 2. Nah baru di atasnya ada Candi Siwa. Apa? Harusnya Pak ya. Ini Candi Siwa, ini nyelempit ini karena itu di jalur pendakian harus turun ke bawah. Kurang lebih sekitar ya 15-20 meter candinya di bawah, lembah. Terus di atasnya lagi baru Candi Guru. Ini di area terbuka. Ya ini yang kadang-kadang kalau kebakaran rawan ini karena di atasnya sudah ilalang, rumput-rumput. Ya. Di atas Candi Guru ada Candi Wisnu. Ya, Wisnu. Nah ini semakin naik ini, semakin menuju ke puncak. Nah ini saya mau tuh bangunan berunda di atasnya Candi Wisnu. Nah di sini yang menarik karena ternyata itu semakin mendekati puncak itu banyak bangunan setinggi 1 meter tersusun dari batu alam sampai membentuk kayak apa ya benteng, kayak pelengsengan gitu ya. Jadi semacam dan itu nanti di atas lagi ada lagi. Jadi berundak terus mengikuti kontur gunung. Nah di atasnya lagi ada Candi Kama 1 ini di atasnya. Ya. Nah ini jejak jalan kuno. Kebetulan waktu habis terbakar kelihatan ini. Kalau kondisi rumputnya tinggi nggak kelihatan. Nah ini tersusun seperti makadam. Iya menuju ke puncak. Itu yang gambar kanan itu kan langsung menuju ke puncak Penanggungan. Nah puncak penanggungannya. Karena ini sudah melewati samping Saraklopo dan langsung menuju ke puncaknya. Jadi Saraklopo dapat kanannya Pak. Ini kirinya, di kirinya terus ke puncak. Karena membentuk sebuah jalan itu. Jadi artinya kan ini makadam yang kalau dilihat itu langsung lurus seperti di gambar itu ya. Jadi yang jelas ini nggak mungkin dibangun di sekarang, nggak mungkin. Karena ngapain bangun sekarang? Ya bisa jadi, tapi ini bentuknya kebetulan jalan. Nah, iya batu, kayak makadam gitu di desa. Enggak ada. Nah ini kita pindah di sebelah selatannya Saraklopo itu ada Candi Selokelir. Ini paling mudah kalau Bapak mau refreshing hanya kurang lebih 4-5 menit dari desa Kedungudi. Selokelir dan medannya lebih landai. Selokelir. Ya. Sebetulnya candi ini tuh memang sudah dari sononya begini atau udah disusun ulang? Kayaknya ini disusun ulang yang Selokelir. Dan Selokelir ini paling banyak juga hilang artefaknya di sini. Termasuk kita lihat ya. Nah ini reliefnya bagus sekali di sana. Ya. Nah ini ada angka tahun tapi kok jumlahnya cuma 2. Itu angka yang depan 1 sama 3. Jadi kalau anggap aja 300 Majapahit. Nomor rumah ya. Iya. Harusnya angka tahun candi itu 4 angka ya. 4 angka. 1, 3 berapa? Ini 2 ini. Iya. Dan ragam reliefnya bagus di Selokelir. Nah ini sebuah arca yang diduga arca Panji dari Selokelir. Kini tersimpan di kampus ITB Bandung dari sumbernya Stutterham. Ya bisa dilihat di kampus ITB nanti di sana. Ini ya ini saya menemukan di dokumennya OD ini. Oh berarti ya sudah tidak tahu kemana. Ya ini dari saya temukan di catatannya Stutterham. Ya. Nah di atas Selokelir ada Telo Blandong. Nah, Telo Blandong ya. Nah terus yang terakhir saya menemukan ini. Nah reruntuhan. Ini di atasnya Telo Blandong. Yaitu sepertinya dindingnya yang atasnya Selokelir itu sempat runtuh waktu hujan deras. Akhirnya batuannya itu berserakan gitu ya. Berserakan akhirnya tersusun itu. Tapi bukan saya nyusun ya. Mungkin jubelnya yang nyusun ya. Nah kalau ini sumber Bakala yang di sekitar kaki Gunung Penanggungan ya, tapi masih tetap masuk di Penanggungan, yaitu Jolotundo. Pasti semua sudah tahu Patirtan Jolotundo ya, di desa Seloleman, Kecamatan Terawas, Mojokerto. Bisa ditempuh naik motor, mobil bisa, karena aksesnya sudah bagus. Nah itu di dinding kanan Patirtan Jolotundo terdapat angka tahun ya, 899 Saka atau 977. Nah saya tidak tahu sejarawan arkeolog kok menghubungkan Jolotundo ini dengan air Langga. Katanya ini
Patirtanya Airlangga. Padahal kalau tahun 97 Airlangga belum lahir. Nah, cuman di situ ada sebuah aksara inskripsi yang menyebutkan Udayana. Mungkin merujuk di situnya. Ya. Ya ini tadi bahas Jolotundo. Nah ini situs Kuto Girang ini juga menarik. Oh, oh saya belum nyala ya. Sudah. Oh yang itu sudah, yang sini belum. Dinyalakan sudah. Oh belum ya. Nah, gara-gara ngerasani Airlangga gimana? Oh ya, sedikit kesejarahan Airlangga itu penanggungan itu selalu dikaitkan dengan Airlangga memang karena di situ orang itu menyebut Jolotundo Petirtan ya. Memang berdasarkan prasasti Sumengko, Airlangga itu didarmakan di Tirta. Nah, Tirta ini akhirnya merujuk pada si Jolotundo, si Belahan, ya sumber tetek itu ya. Nanti ada. Nah ini situs Kuto Girang, ini semacam dinding struktur dinding ini ya. Ini luas sekali nih kawasannya ini di desa Kuto Girang, ya. Nah itu, cuman sayang BPCB belum menindaklanjuti secara serius apa ini dulunya apa kota atau ibu kota atau pemukiman atau benteng. Nah ini saya juga belum tahu. Nah, kita pindah ke jalur Jedong. Itu di situ ada Jedong itu di atasnya kawasan industri Ngoro. Sekarang jadi NIP itu ya, Ngoro Industri Persada itu naik. Itu nanti ada candi namanya Candi Pasetran ya. Pasetran ini kan artinya kuburan ya. Ya, enggak tahu mungkin masyarakat nyebutnya apa itu dulu. Nah, ini Gapura Jedong. Gapura Jedong ini pernah ditemukan prasasti Jedong itu 1 sampai 12 eranya Dyah Balitung, Mataram, Jawa Tengah, hingga sampai ke Musindo. Jadi ini dan ada angka tahun Majapahit. Jadi Jedong ini gapuranya itu saya tidak tahu itu yang mengelilingi sebuah bangunan Dharma mulai Mataram Jawa Tengah sampai Majapahit. Ya karena dari angka tahunnya itu lengkap sekali di Jedong ini. Nah itu gapuranya dari batu andesit. Ya. Terus ini Candi Bangkal. Ya. Sudah masuk Ngoro ya, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, Candi Bangkal. Nah, ini Patirtan Belahan yang saya sharing sama Pak Dani Iman. Ini bisa ditempuh pakai mobil, Pak. Situsnya Belahan yang banyak dikunjungi adalah ini, Patirtan Belahan ini. Orang sana nyebutnya sumber tetek. Karena maaf ini enggak murno nih. Airnya keluar dari tetek Arca itu. Arca Sri sama Laksmi. Nah, yang menarik sampai sekarang yang di tengah itu arca siapa? Itu yang ceritanya. Ada yang bilang arca relief Garuda Airlangga naik Garuda yang di Museum Trowulan asalnya dari situ. Tapi kalau diukur dimensinya nggak pas. Kok nggak pas ya. Jadi nggak tahu itu arca siapa. Nah, itu yang jelas. Nah, di situ sudah menunjukkan teknik yang luar biasa karena maaf ya, dari payudaranya arca itu ada semacam lubang gitu dulu. Nggak tahu itu dulu bangunnya dibor atau diapakan ya. Sehingga airnya keluar ya. Nah di sekitar Patirtan Belahan tadi itu ada bekas gapura. Gapura kan berarti kan pintu masuk ya. Ini Gapura Paduraksa. Ya mungkin tersebut bahwa penanggungan ini adalah tempat keresian itu ya. Nah ini ada Gapura Belahan 2 juga dari batu bata. Ya gapuranya dari batu bata. Nah yang curiga saya sama teman-teman di penanggungan itu banyak batu andesit, raw material batu andesit banyak. Tapi ngapain kok pakai bata ini? Dan bata ini tebel ini, tebalnya 10 cm, 8 sampai 10 meter saya ukur itu. Makanya saya sendiri punya pakem pribadi tapi belum disahkan ini ya. Kalau bata tebal itu menunjukkan lebih tua. Kalau Majapahit di Trowulan itu sekitar 6 cm, 5, 6, 7 ya. Tapi kalau ini 8, 9, 10 ketebalannya. Nah, makanya kemarin situs yang baru di Sidoarjo Urang Agung itu saya hitung itu 5, 6 cm ya. Ini tebel ini di Belahan. Nah ini struktur bata kuno bekas dinding yang masih tersisa batanya itu. Nah juga saya temukan Watu Lumpang, terus reruntuhan struktur bata kuno.
Itu batu Padmasana, batu dasarnya sebuah arca, dan beberapa fragmen batu candi. Nah ini situs Kuturno, ini masuk Prigen. Kalau dari Pandaan kita ke kanan, Pasar Buah itu masuk. Di situ ada reruntuhan dari batu andesit candi. Terus naik ke atas Candi Jawi. Nah Candi Jawi ini nama-lamanya kan Jajawa. Jadi disebutkan di negara Kertagama itu Hayam Wuruk dari Padamean ke Jajawa, Candi Jawi. Terus dia ke Cungrang. Dari Cungrang dia naik ke Pawitra. Nah itu sebenarnya rute-rute lama yang harus dikaji, diteliti lebih lanjut. Apakah ada jalan kuno dari nama-nama rute-rute apa yang tersebut dalam negara Kertagama. Dan ini Candi Kebuireng di dekatnya Gempol. Gempol arah Pandaan sebagai kiri, nanti masuk itu ada candi dari andesit. Ya. Ini juga masuk di kakinya Penanggungan. Ya, ini dokumentasi komunitas kita, komunitas Tapak Jejak. Kita juga sering mengadakan aksara Sinau, aksara Jawa kuno. Kebetulan minggu besok kita ada di Mutantular. Kalau mau rekan-rekan hadir silakan, gratis tanpa dipungut biaya. Tapi Jawa kuno loh ya, bukan ono coroko. Jawa kuno nanti bisa nanti ya. Bisa baca angka tahun, bisa baca Inggris kuno nanti ya. Ya, kebetulan narasumbernya Bapak Gunawan Asambodo, dia arkeolog lulusan UGM. Ini kegiatan dokumentasi kita, jelajah situs, ya, pendokumentasian situs ya. Terus kita juga sering ke Pawitra, ya. Nah, walaupun ada yang selfie ya. Nah, kalau ke Pawitra memang lebih baik 2 hari bawa tenda. Bawa tenda nanti kita bisa tentukan rutenya, bisa menemukan banyak situs di situ. Bukan menemukan sih, mengunjungi, sorry. Terus kita juga terakhir penanaman, karena Penanggungan itu gundul ya, artinya itu hanya ilalang dan mudah terbakar. Kita penanaman sengon, pinus dan uringin di situ. Terima kasih dari saya.